Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rado Jonathan Simanjuntak dengan NIM 5252530025, Prodi Teknik Elektro dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan analisis satu kasus, 2 kasus, 3 kasus dengan menggunakan bahasa Python. Oke, yang pertama kita langsung ke analisis 1, kasus if. Contoh yang pertama, jika kasus terpenuhi, yaitu kodenya nilai A sama dengan 90 if nilai A lebih besar Oke, yang pertama kodenya itu nilai A sama dengan 90. Ini adalah kode yang kasus terpenuhi dikarenakan nilai A-nya sama dengan 90 if nilainya lebih besar dari 80. Jadi lebih besar dari 80 yaitu 90 sehingga kasusnya terpenuhi, dan ketika kita output hasilnya sangat baik. Oke, kita lanjut ke kode yang kedua. Ketika kasus tidak terpenuhi, kodenya nilai B Oke, yang selanjutnya ketika kasus tidak terpenuhi, mengapa? Nilai B-nya sama dengan 75, nilai if-nya lebih besar dari 80 sehingga nilainya tidak sama. Dan ketika di output, nah ini tidak akan berhasil karena kasusnya tidak terpenuhi. Kita lanjut ke analisis yang kedua. Analisis yang kedua judulnya yaitu cek hak pilih usia dengan kode Oke, kode dengan judul cek hak pilih usia. Di cek hak pilih usia ini mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama cek hak pilih yang menerima parameter usia. Parameter ini
digunakan untuk menentukan apakah seseorang sudah cukup umur untuk memilih. Jadi selanjutnya, if usia lebih besar atau sama dengan 17, mengecek kondisi apakah nilai usia lebih besar atau sama dengan 17. Yang ketiga itu else, belum boleh memilih ketika usianya lebih kecil daripada 17. Sehingga jikalau kita cek hak pilihnya yaitu usianya 20 tahun dan 15 tahun, hasilnya akan yang 20 boleh memilih dan yang 15 umurnya belum memilih, karena yang 15 ini belum memenuhi umur 17 tahun. Selanjutnya, kode kedua dari analisis 2. Dengan judul mengecek bilangan positif dan negatif. Berikut kodenya. Oke, yang selanjutnya cek bilangan positif dan negatif. Cek bilangan angka mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama cek bilangan dengan satu parameter yaitu angka. Parameter ini digunakan untuk menampung nilai bilangan yang ingin dicek. If angka 0 yaitu yang lebih dari 0 akan hasilnya positif, dan else-nya bilangan negatif yaitu kurang dari 0 atau sama dengan negatif, hasilnya akan negatif. Berikut outputnya. Ini kita cek bilangan 7 hasilnya positif karena lebih besar dari 0, dan kita cek bilangan negatif karena lebih kecil dari 0. Oke, kita lanjut ke analisa 3 kasus dengan 2 contoh.
Oke, yang selanjutnya ada def cek angka. Fungsinya cek angka dengan satu parameter yaitu angka. Parameter ini berfungsi untuk menampung nilai yang ingin dicek, apakah positif, negatif, atau nol. Nah, if angka lebih besar dari 0, mengecek apakah nilai angka lebih besar dari 0. Jika benar, maka bilangan tersebut akan positif. Kita lanjut. Di sini jika angka lebih besar dari 0 adalah positif dan angka lebih kecil dari 0 adalah negatif. Berikut outputnya seperti ini. 5 lebih besar dari 0 adalah positif dan min 3 dari lebih kecil dari 0 adalah min 3 adalah negatif. Lanjut ke analisis 3, contoh kedua. Dalam menentukan nilai sangat oke. Ketika nilainya 76, if nilainya adalah lebih besar dari 70 dan nilainya lebih kecil dari 80, artinya sama dengan nilai 70 sampai 80, yaitu 71 masuk, 72 dan sampai 80. Dan ketika elif nilainya lebih besar dari 65, nilainya baik. Dan ketika kondisi pertama dan kedua itu tidak memenuhi, akan terjadi else, yaitu nilainya cukup. Berikut outputnya. Ketika nilainya 76, dia nilainya akan sangat baik. Ketika nilainya 65, nilainya akan baik. Dan ketika nilainya 50, hasilnya cukup. Sekian dari saya tentang menjelaskan kode analisa 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus dengan menggunakan bahasa Python. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.